Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility pada perusahaan PT RMK Energi Tbk. Kelompok 6 ini terdiri atas saya sendiri, Hasna Rifda, lalu ada Raka Noviansyah, dan Putih Fadilah. Pertama kita masuk ke latar belakang. Jadi CSR ini adalah sebuah tindakan nyata dari sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mencapai manfaat sosial selain memaksimalkan keuntungan untuk shareholders dan memenuhi keperluan hukum. Dan menurut Joseph F. Giff ini terdapat 5 penggerak CSR, yaitu ada transparansi, pengetahuan, sustainability, globalisasi, dan sektor publik. Nah, dalam tugas akhir ini kami fokus untuk membahas analisis stakeholders model, analisis GCG CSR, dan efektivitas CSR dari RMK Energy. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan profil dari RMK Energi, di mana RMK Energi ini beroperasi pusat di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, negara Indonesia. Ini mana RMK Energi ini sendiri memiliki visi dan misi, yaitu menjadi penyedia logistik batubara terbesar di Sumatera Selatan dan Indonesia, yang mana misinya tersebut yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik, menjalankan bisnis berkelanjutan, dan terus terlibat dalam berbagai cara untuk perbaikan. Lalu di sini ada struktur manajemen yang bisa dilihat di kanan layar, di mana terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, dewan komisaris, dan direksi, yang mana ketiganya merupakan unsur utama struktur tata kelola RMK Energi. Dan juga menurut Undang-Undang Cipta Kerja, di mana direksi membuat keputusan operasional harian dengan Dewan Komisaris sebagai pengawas dan RUPS sebagai pembuat keputusan tertinggi. Selanjutnya, RMKE memiliki nilai-nilai perusahaan yang dimana yang disingkat dengan PORT, yaitu profesional, outstanding, responsible, dan trustworthy. Yang dimana untuk mendukung dan memastikan nilai-nilai perusahaan ini terus terjaga dan terus terlaksana, RMK Energi ini menegaskan bahwa setiap individu harus mematuhi Good Corporate Governance atau GCG. Dan untuk menandakan kinerja mereka yang sesuai dengan nilai-nilai dan visi misi dari RMK Energi, pada akhirnya mereka dapat menyambut penghargaan, di mana mereka berhasil meraih penghargaan yaitu Most Impressive Coal Logistic Company, yang mana penghargaan tersebut mereka dapatkan pada bulan Oktober lalu. Dan penghargaan ini sendiri diterbitkan oleh CNBC Indonesia yang dimaknai sebagai pengakuan atas kinerja RMK Energi yang cemerlang atas kinerja mereka tahun ini, yaitu dengan memperoleh penjualan batubara sekitar 800 miliar ton dengan pertumbuhan perusahaan sekitar 47%. Oke, selanjutnya ada beberapa alasan yang dijadikan dasar oleh kelompok kami untuk memilih PT RMK Energi dalam topik penelitian ini. Yang pertama adalah peran signifikan dalam industri energi. RMK Energi Indonesia Tbk itu merupakan salah satu pemain utama dalam industri energi Indonesia dengan fokus pada pertambangan batu bara dan energi terbarukan. Maka tuh perusahaan ini punya dampak besar pada industri energi dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penelitian tentang CSR pada RMK Energi dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan energi besar dapat berkontribusi secara positif pada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, dampak sosial dan lingkungan yang luas. RMK Energi itu telah berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan berperan aktif dalam mendukung masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan. Dalam proposal CSR sendiri dapat dieksplorasi berbagai program yang telah mereka jalankan seperti program pendidikan, kesehatan, pengatasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan. Dan yang ketiga adalah kesempatan untuk mempelajari tantangan CSR. Mengkaji CSR di perusahaan batubara seperti RMK Energi itu juga dapat memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi tantangan unik yang dihadapi oleh perusahaan dalam industri ini. Dan yang keempat, reputasi positif dan transparansi. RMK Energi juga dikenal punya reputasi positif dalam hal transparansi dan pelaporan CSR mereka. Penelitian terkait CSR mereka dapat memberikan pemahaman tentang praktik pelaporan yang transparan dan akuntabel. Oke, adapun tujuan dari analisis kami yaitu untuk memahami perkembangan konsepsi teori stakeholders dan berbagai permasalahan konseptual mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR
dan konsep program sosial lainnya pada PT RMK Energi. Lalu yang kedua yaitu memahami dan konsep implementasi dari GCG serta keterkaitan antara tata kelola perusahaan atau corporate governance dengan CSR pada PT RMK Energi. Lalu yang ketiga membaca laporan CSR atau Social Environmental Reporting, menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan teori undang-undang serta mengintegrasikan ke dalam strategi PT RMK Energi. Lalu tujuan analisis kami yang terakhir yaitu mengetahui perkembangan dan efektivitas penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT RMK Energi. Boleh di next? Analisis pertama yang kami bahas adalah analisis stakeholders model dari PT RMK Energi. Sebelum melakukan analisis, kita perlu mengetahui siapa saja stakeholders di dalam RMK Energy, dan di sini kami membaginya ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah internal stakeholders yang mencakup seluruh pegawai perusahaan, interface stakeholders yang mencakup pemegang saham perusahaan, dan external stakeholders yang mencakup pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, dan pembuat kebijakan, serta masyarakat. Nah, RMK Energy ini menerapkan strategic stakeholder management model, di mana perusahaan menggunakan stakeholders-nya sebagai moderator antara visi perusahaan dengan tujuan ekonomisnya. Selanjutnya adalah analisis prinsip manajemen pemangku kepentingan. Clarkson Center for Business Ethics dari University of Toronto mengidentifikasi ada 7 prinsip manajemen stakeholders yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Dan berikut adalah list dari inisiatif RMK Energy yang sesuai dengan ketujuh prinsip tersebut. Prinsip yang pertama adalah mengetahui kepentingan stakeholders, selanjutnya adalah mendengar dan komunikasi dengan stakeholders, lalu mengadopsi proses dan perilaku berdasarkan kapabilitas dan keterlibatan stakeholders. Yang keempat adalah distribusi benefit dan beban yang adil. Lalu berikut adalah list dari inisiatif dari prinsip kelima dan ketujuh, yaitu meminimalisir dampak negatif dan memberi kompensasi, menghindari pelanggaran HAM, dan mengetahui potensi konflik. Selanjutnya adalah analisis hubungan PT RMK Energi dengan pemangku kepentingan yang sebenarnya. Jadi di tahun 2023, PT RMK Energi ini telah mencanangkan berbagai program CSR, dan dari program-program ini diharapkan untuk bisa meningkatkan kepercayaan dari berbagai stakeholder seperti masyarakat, pegawai, institusi lain, mitra bisnis, bahkan pemilik saham. Akan tetapi masih ada konflik antara PT RMK Energi dengan pemangku kepentingan, khususnya di tahun 2023 ini. Yang pertama ada pelanggaran lingkungan yang berupa polusi dan dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas. Dan di sini RMK Energi berkonflik dengan masyarakat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sumatera Selatan. Yang kedua adalah penambangan ilegal dan tidak datang ke rapat bersama DPR RI, di mana RMK Energi bersama anak perusahaannya yaitu PT Trubabara Banyu Enim berkonflik dengan DPR RI Pusat. Dan dari kedua konflik ini, PT RMK Energi menunjukkan sikap yang menyepelekan, dan menurut kami itu adalah hal yang fatal karena RMK Energi terancam untuk dibekukan RKAB-nya serta diberhentikan operasionalnya. Selanjutnya merupakan analisis efektivitas Good Corporate Governance pada RMK Energi Tbk. Oke, dalam praktisnya sendiri, PT RMK Energi itu menerapkan pedoman berdasarkan beberapa dasar hukum di bawah ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kedua Peraturan OJK, yang ketiga Surat Edaran OJK, yang keempat Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, dan yang kelima adalah kriteria dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard. Oke, selanjutnya merupakan implementasi prinsip GCG kepada PT RMK Energi Tbk. Menurut Ismail Solihin, prinsip itu sendiri ada 5. Yang pertama transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran atau fairness. Prinsip yang pertama adalah implementasinya adalah transparansi. Implementasinya adalah perseroan memastikan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang dengan melakukan pengungkapan informasi yang relevan. Hal ini tuh mencakup informasi-informasi material yang dianggap penting bagi pemangku kepentingan. Dalam implementasi prinsip ini, perseroan menjamin ketersediaan
penyediaan dan pengelolaan akses informasi perusahaan melalui situs web resmi di rmkenergi.com. Dan yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas dengan berkomitmen untuk memperkuat struktur dan mekanisme kerja dalam tata kelola perusahaan. Dalam pengembangan struktur tersebut, perseroan melakukan langkah-langkah seperti membentuk organ pendukung dan menerbitkan pedoman kerja untuk setiap organ yang ada. Selain itu juga secara rutin perusahaan melakukan pemantauan terhadap perkembangan regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi dasar penting dalam meningkatkan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Oke, selanjutnya adalah prinsip responsibilitas, di mana perusahaan menegakkan prinsip pertanggungjawaban dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perseroan juga memastikan bahwa pengelolaannya selalu sesuai atau komplit termasuk dalam pelaksanaan hak-hak pemangku kepentingan baik di lingkup internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya merupakan prinsip kesetaraan di mana perusahaan mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk memastikan pemberlakuan hak yang setara bagi semua pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dengan mendukung lingkungan sistem dan tempat kerja yang adil dan kondusif bagi para karyawan. Perseroan menjamin bahwa kegiatan bisnis dan operasionalnya dilaksanakan tanpa adanya praktik diskriminatif secara menyeluruh. Hal ini tuh juga mencakup proses rekrutmen dan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara terbuka. Selanjutnya prinsip yang terakhir adalah kemandirian, di mana perusahaan mendorong pembentukan budaya perusahaan melalui langkah-langkah seperti internalisasi nilai-nilai profesionalisme, upaya pemenuhan kualitas operasional, dan juga pembangunan kepercayaan pada pemangku kepentingan sebagai nilai tambah jangka panjang. Perseroan juga memastikan bahwa setiap anggota organisasi bekerja sesuai dengan pedoman etika yang ditetapkan sambil secara berkala memonitor kinerja setiap organ dalam struktur tata kelola agar dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu juga perusahaan mendorong pemenuhan kecukupan struktur dan mekanisme kerja dalam tata kelola dan menjalankan proses evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Oke, selanjutnya adalah penilaian penerapan GCG PT RMK Tbk. Dilakukan melalui metode self-assessment sejalan dengan implementasi fungsi pengawasan terhadap pengelolaan operasional dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan atau undang-undang. Penilaian GCG perseroan dilaksanakan dengan merujuk pada beberapa dasar peraturan yang berlaku termasuk ketentuan penerapan GCG dalam peraturan OJK nomor 21 garis miring POJK garis miring 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dan juga serta surat edaran OJK nomor 32 garis miring 04 garis miring 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Yang pertama adalah kepengurusan. Mulai dari 31 Desember 2021, RMK Energi telah memperluas struktur tata kelola dengan menyesuaikan keberadaan organ perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Struktur tata kelola perusahaan itu terdiri dari 3 organ utama, yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Dan juga Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawas manajemen perseroan diperkuat dengan adanya komite audit dan komite nominasi dan remunerasi. Selanjutnya adalah manajemen risiko perusahaan. Sistem manajemen risiko perusahaan ditetapkan oleh perusahaan berfokus pada 4 proses pelaksanaan utama. Yang pertama adalah melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris terhadap seluruh aktivitas bisnis dan operasional sambil melakukan pemantauan diri atau self-monitoring oleh direksi. Dan yang kedua, proses evaluasi, pemutakhiran, dan pengembangan kebijakan serta peraturan internal. Dan yang ketiga, melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan terhadap potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang keempat, menerapkan sistem informasi manajemen yang relevan. Oke, selanjutnya adalah pengendalian internal, di mana RMK Energi itu memiliki dan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai suatu mekanisme kerja untuk mendukung peran pengelolaan perseroan, sekaligus sebagai langkah menyeluruh dalam melindungi aset finansial dan operasional yang dimilikinya. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan telah disesuaikan dengan kerangka pengendalian internal terpadu yang ditetapkan oleh Committee of Sponsoring Organization atau CSO. Pengendalian internal ini mencakup 5 komponen pelaksanaan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan atau monitoring. Selanjutnya merupakan penilaian penerapan GCBG pada aspek komunikasi, di mana RMK Energi itu memastikan kelancaran komunikasi dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada auditor internal untuk mengakses segala informasi mengenai internal perusahaan. Wewenang untuk hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya. Yang kedua, melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan atau komite audit serta anggota dari direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit. Yang ketiga adalah mengadakan rapat secara berkala dan
rapat secara berkala. Yang keempat adalah melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab terakhir, yaitu mengenai pembahasan analisis efektivitas praktik CSR pada PT RMK Energi Tbk. Boleh di next. Oke, jadi menurut Solihin pada tahun 2009, di mana pelaksanaan CSR harus terus diperhatikan agar memastikan kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan, yaitu dengan membuat program tersebut dan juga mengawasi ada atau tidaknya penyimpangan kegiatan dari rencana yang telah dibuat. Di mana dari pelaksanaan CSR ini sendiri memiliki dua sifat, yaitu mandatory atau wajib dan yang kedua voluntary atau sukarela. Yang dimana perspektif penerapan CSR didasarkan pada dasar hukum pelaksanaan CSR yang berlaku, di mana dasar hukum penerapan CSR berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan jenis perusahaannya. Boleh di next? Oke, sebelum kita mengetahui perspektif pelaksanaan CSR pada PT RMKE, kita akan menelaah terkait profil perusahaannya secara singkat, seperti yang ada pada tabel di kiri. Nah, profil perusahaan ini dapat diketahui bahwa RMK dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar di Indonesia yang berbentuk perusahaan sebuah perseroan terbatas atau PT. Sesuai dengan bentuk perusahaannya, RMK memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan CSR, di mana peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15. Boleh di next? Oke, berikut adalah analisis perspektif pelaksanaan CSR oleh PT RMK Energi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 yang berisi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab dan sosial lingkungannya. Serta menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 yang berisi penanam modal berkewajiban menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan lingkungan, nilai, dan norma yang ada. Yang dimana jika menilik dan melihat dari kedua undang-undang tersebut, PT RMK Energi ini berada pada perspektif pelaksanaan CSR yang bersifat mandatori atau wajib, yang ditandai seperti pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu dengan contoh hingga tahun 2021, penanam modal RMK yang bertujuan untuk mengakuisisi perusahaan lain telah mencapai 98 miliar rupiah. Dan juga jika menilik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1, yang dimana PT RMK Energi ini sendiri merupakan bentuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Boleh di next? Oke, selanjutnya setelah kita menganalisis perspektif pelaksanaan CSR PT RMK Energi ini yang bersifat mandatori atau wajib, kita juga perlu melihat bagaimana program-program atau pelaksanaan berdasarkan aspek-aspek yang nantinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang dimana menurut Solihin pada tahun 2009 juga yang berisi pembangunan berkelanjutan tentunya hanya dapat diraih apabila perusahaan-perusahaan mulai melakukan pengelolaan dampak operasi mereka pada 3 tataran dampak, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Yang dimana menurut annual report dari PT RMK Energi ini sendiri, mereka menggunakan atau mengacu pada Global Reporting Initiative atau GRI dan juga yang kedua mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK. Boleh di next? Oke, yang pertama dari kinerja keberlanjutan menurut atau dari berdasarkan aspek ekonominya, yaitu di mana yang pertama aspek ekonomi yang pertama yaitu berkomitmen membangun keberlanjutan dalam aspek ekonomi, yang dimana ditunjukkan dengan hasil RMK Energi ini berkomitmen dalam membangun keberlanjutan bisnis walaupun selama tahun 2022 terjadi fluktuasi harga batu bara. Lalu yang kedua, aspek indikatornya yaitu nilai ekonomi perusahaan, yang dimana RMK Energi ini sendiri memiliki nilai ekonomi yang tumbuh sebesar 47%, yang dimana sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan, yang artinya nilai ekonomi yang digunakan untuk pembayaran beban,
liabilitas dan lain sebagainya juga tumbuh sebesar 40%. Namun nilai ekonomi yang dihasilkan ini masih cukup lebih besar dari nilai ekonomi yang didistribusikan, yang artinya nilai ekonomi dari perusahaan ini cenderung sehat dan stabil. Lalu indikator yang ketiga terkait aspek ekonomi adalah bantuan finansial pemerintah, di mana PT RMK Energi ini sendiri tidak menerima bantuan finansial dari pemerintah Rp1 pun. Lalu selanjutnya indikator yang keempat yaitu kebijakan dan praktik pengadaan barang dan jasa, di mana PT RMK Energi ini sendiri selalu mengupayakan penggunaan pemasok lokal, yaitu pemasok yang beroperasi di area operasional perseroan. Lalu indikator yang terakhir yaitu kebijakan dan praktik anti korupsi, yang dimana PT RMK Energi ini sendiri melakukan pengawasan internal untuk mencegah praktik korupsi dan turut melakukan sosialisasi terhadap kebijakan anti korupsi atau gratifikasi di lingkungan perusahaan. Boleh di next? Lalu selanjutnya untuk kinerja keberlanjutan menurut aspek lingkungan yang terdiri dari 9 aspek. Jadi aspek yang pertama adalah indikator dari bahan baku, di mana PT RMK Energi ini sendiri telah menerapkan prinsip pengelolaan yaitu reuse, reduce, recycle. Selain itu juga perusahaan juga menerapkan budaya hemat dalam penggunaan kertas atau paperless. Lalu indikator yang kedua dari aspek energi, yang dimana perusahaan telah menggunakan energi listrik dan bahan bakar minyak atau BBM dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Yang dimana perusahaan juga telah melakukan upaya penghematan penggunaan konsumsi listrik pada gedung kantor serta praktik efisiensi penggunaan BBM pada alat transportasinya dan alat-alat berat operasional perusahaan. Selanjutnya dari indikator air, di mana RMK Energi ini sendiri menggunakan sumber air yang berasal dari perusahaan air minum atau PAM, di mana perusahaan melaksanakan pengukuran terhadap volume pembuangan air pada lokasi operasional yang dilakukan melalui pemantauan saluran-saluran pembuangan. Lalu selanjutnya ada indikator terkait keanekaragaman hayati, di mana wilayah operasional dari RMK Energi ini sendiri tidak berada di kawasan yang dilindungi atau berada di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati. Dan juga RMK Energi ini sendiri telah melakukan penanaman pohon di sekitar wilayah operasional untuk lebih menjaga keanekaragaman hayati di sekitar perusahaannya. Boleh di next? Lalu selanjutnya masih dari aspek lingkungan, indikator selanjutnya adalah emisi, effluence, dan limbah, di mana dari segi emisi, RMK Energi ini sendiri telah mematikan pendingin udara ketika tidak beroperasi dan melakukan perawatan mesin serta melakukan penanaman pohon di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya terkait limbah, yaitu hasil pembuangan air limbah yang digunakan tidak memiliki dampak secara langsung yang dapat merugikan. Dan juga perusahaan telah melakukan pemisahan limbah sesuai dengan jenis-jenisnya. Lalu terkait indikator produk dan jasa, di mana RMK Energi ini sendiri telah memiliki kebijakan internal terkait mekanisme barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada indikator kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang lingkungan hidup, di mana RMK Energi ini sendiri berkomitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari pemerintah maupun institusi keuangan yaitu OJK, serta melakukan pelaporan sesuai dengan GRI atau Government Report Index. Lalu yang ke-8 yaitu terkait transport, di mana RMK Energi ini sendiri telah melakukan efisiensi penggunaan BBM pada alat transportasinya dan alat-alat berat operasional perusahaan. Lalu yang terakhir terkait lingkungan menyeluruh, yaitu RMK Energi telah berkomitmen menjalankan aktivitas operasionalnya dengan melakukan pengurangan dampak serta meminimalisasi risiko yang terjadi terhadap lingkungan. Boleh di next? Lalu dari aspek yang terakhir yaitu aspek sosial, di mana menurut Ismail Solihin ini aspek sosial terdiri dari 4, yaitu hak asasi manusia, tenaga kerja, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Di mana dari hak asasi manusia atau HAM, RMK Energi ini sendiri memiliki perjanjian terkait hubungan kerja antara manajemen dengan karyawan. Ini mana dalam perjanjian ini mengatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak, yang artinya dari segi penerapan HAM, PT RMK Energi ini sendiri bersifat terbuka terhadap adanya perjanjian-perjanjian yang melibatkan antara manajemen dengan karyawannya. Lalu dari aspek yang kedua yaitu tenaga kerja, PT RMK Energi ini sendiri telah melakukan
perekrutan karyawan baru antara laki-laki dan perempuan yang porsinya masing-masing sebesar 46% dan 54%. Dan juga PT RMK Energi ini sendiri telah melakukan program pelatihan karyawan sebanyak 1.008 jam dalam 1 tahunnya. Dan dari segi tingkat turnover, yaitu PT RMK Energi ini sendiri cenderung rendah, yaitu berada di persentase 2,3%. Lalu dari indikator masyarakat, PT RMK Energi ini sendiri telah melaksanakan program CSR, yaitu seperti pembagian sembako, pembagian daging hewan kurban, pelaksanaan sumur bor, dan pemeriksaan kesehatan. Lalu yang terakhir dari indikator tanggung jawab produk, di mana PT RMK Energi ini sendiri telah menyediakan akses informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk menyampaikan umpan balik atau feedback berupa kritik dan saran ataupun pengaduan lainnya terkait barang dan jasa yang sekiranya mungkin memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Boleh di next? Oke, dari ketiga aspek tersebut kita dapat melihat efektivitasnya, yaitu dari visi misi dan nilai RMK terlihat bahwa mereka ingin menjadi perusahaan tambang batubara unggul sembari memberikan dampak positif pada lingkungan, masyarakat, karyawan, dan pemegang saham. RMK telah membuktikan dampak positifnya terutama dalam ketiga aspek tersebut. Dengan keselarasan antara tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari program CSR, dapat disimpulkan bahwa RMK telah melaksanakan program CSR secara efektif. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan. Dari analisis stakeholders model, hubungan RMK dengan stakeholders-nya termasuk ke dalam strategic stakeholder management model. Lalu untuk menjaga hubungan dengan stakeholders-nya, RMK mengimplementasi sejumlah langkah yang sesuai dengan 7 prinsip manajemen stakeholders. Di tahun 2003 sendiri, RMK setelah menjalani sejumlah program CSR, namun RMK masih memiliki konflik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat mengancam keberlangsungan operasional dari RMK. Kesimpulan yang dapat diambil dari efektivitas GCG adalah penerapan GCG yang dilakukan oleh PT RMK Energi Tbk telah dilakukan sesuai dengan prinsip dari Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian. PT RMK Tbk telah melakukan langkah-langkah yang positif dalam menerapkan prinsip GCG. Meskipun sudah ada kekuatan yang mencolok, terdapat potensi peningkatan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan terus-menerus dalam tata kelola perusahaan. Evaluasi dan pembaruan berkala perlu diterapkan untuk memastikan relevansi dan efektivitas implementasi GCG sesuai dengan perkembangan internal dan eksternal perusahaan. Oke, untuk kesimpulan analisis dari efektivitas praktik CSR dari PT RMK Energi ini sendiri, yaitu dari segi penerapan melalui perspektifnya, penerapan CSR PT RMK Energi ini sendiri dilaksanakan secara mandatori atau wajib, yang dimana hal tersebut tertuang pada 2 undang-undang yang mengatur implementasi CSR, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persaruan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di mana RMK juga telah melaksanakan program CSR secara efektif dengan membuktikan dampak positifnya terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Boleh di next? Lalu berikut adalah saran yang bisa diterapkan oleh RMK Energy. Yang pertama, dari stakeholders model masih ada langkah yang kami masih anggap kurang komprehensif di beberapa prinsip, seperti di distribusi benefit dan beban yang adil. Lalu walaupun RMK telah mencanangkan sejumlah program CSR, RMK masih perlu menyelesaikan konflik dengan stakeholders yang sedang berlangsung, mengingat RMK ini menggunakan stakeholders-nya sebagai jembatan untuk mencapai visi. Maka dari itu, RMK seharusnya tidak bersikap ignorant dan menyepelekan konflik serta stakeholders yang terdampak. Hal ini bisa mengancam kepercayaan RMK bahkan operasional bisnisnya. Dapat kami berikan terkait dengan efektivitas GCG adalah melakukan evaluasi risiko secara periodik yang lebih mendalam, termasuk risiko yang mungkin muncul dari perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis, dan juga memastikan mitigasi risiko yang efektif dan meningkatkan keterlibatan dengan pemangku kepentingan, termasuk para karyawan, pelanggan, dan komunitas tempat, dan juga mendengarkan umpan balik dan kekhawatiran mereka dapat membantu membangun hubungan yang kuat. Oke, pembahasan yang terakhir yang dapat kami sampaikan yaitu terkait saran yang dapat diterapkan oleh RMK Energy terkait CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu di mana dari aspek efektivitas praktik CSR-nya, yaitu sistem penyusunan laporan CSR yang ada pada annual report,
RMK tahun 2022 masih terdapat beberapa kekurangan terkait penyajian data, yaitu data seperti pengukuran emisi yang tidak ada, lalu pelaksanaan kebijakan yang kurang detail dijelaskan di dalamnya, dan juga perincian dalam hal pengalokasiannya. Dan untuk praktiknya itu sendiri, RMK perlu memanfaatkan nilai ekonomi yang mereka hasilkan, yang dimana mereka telah menghasilkan sekitar 47% untuk lebih membantu masyarakat sekitar dengan pemberian program pemberdayaan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas praktik CSR, perlu adanya undang-undang yang lebih jelas. Boleh di next? Oke, sekian penjelasan terkait implementasi CSR pada PT RMK Energi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.